Ya Pak Wito juga dengan mobilitas yang kencang ya harusnya ya. Yuzong akhirnya turun juga nih. Tapi versi dong harusnya kalau pakai Yuzong. Biar gimana gitu dari versi ya. Nana dong. Bro. Serius Nana nih bro. Nana bisa loh Nana loh. Nana bisa nge-delay kekuatan di seorang Esmeralda loh. Nah ini Valir mungkin cocok loh bener-bener dengan Esmeralda. Lalu udah ada lagi Lui atau Hit lagi kan. Lui ternyata ya benar aja ada 2 magical damage yang bisa kita bilang untuk menjadi support system dari EVOS Icon ya. EVOS Icon tuh selalu membahayakan jantung lawannya ya. Tadi Natalia yang tiba-tiba datang ya kan, tiba-tiba hadir. Terus sekarang ada lagi Logi dengan diversionnya yang tiba-tiba bisa di belakang musuh. Ini kan bikin ngos-ngosan dada kita pak. Kalau tiba-tiba terjadi comeback ya kan dalam satu diversion, wah kita jungkir balik pak. Ngos-ngosan sejauh ini memang di dada pak ya, karena paru-paru kan ada di dalamnya pak ya. Iya betul iya, pak, benar sekali, belum berpindah memang posisinya. Benar, Howie dengan Granger akhirnya nongol. Akhirnya Granger muncul juga pak. Hore! Kita akan melihat bagaimana Rhapsody, Rondo dan juga Dead Sonata akan bisa mendapatkan poin-poin kill. Saya masih menunggu Layla. Kalau ada Layla 3 botol langsung saya minum. Wow, ya, sayang banget sih ini Pak Pulung nggak ngomong kalau ada Granger saya akan push up. Ya nggak ada dong. Granger masalahnya OP bu. Iya, karena kan baru di buff juga ya. Iya, Rondonya kan bisa nyelamatin dia juga kemana-mana gitu. Ada kritikal yang udah langsung dia dapetin juga dari tiap 6 dari peluru terakhir yang dia milikin. Ya kita lihat aja bagaimana aksinya. Tapi menurut Cipi dan juga Choji, Choji pilih mana? EVOS Icon atau Kifam dari pemilihan hero-nya? Kalau pemilihan hero tetap sama-sama prediksi sebelumnya EVOS Icon sepertinya. EVOS Icon. Juga sama. EVOS juga. Oke lah, berarti 2 untuk EVOS Icon nih ya. Tapi kalau Pulung? Kalau Pulung ya sepertinya Pulung suka kalau melihat dari draftnya ini deh, kayaknya Kifam JR juga seru sih karena ada Ruptur juga nih weh. Ruptur menggantikan Salman sejauh ini, ada pergantian pemain nih antara Ruptur dan juga Salman. Baiklah kita akan lihat aja bagaimana aksi dari Kifam Junior dan juga EVOS Icon. Kita akan lihat sama-sama bagaimana ngeblend sensasinya. Yes, ini dia kalau kita lihat udah ada Dylan yang menggunakan jauh headnya. Ada ikan paus nih ya. Ada paus. Nah. Misalkan dari rumah itu kan biasanya kan banyak bermerek ya kan. Misalkan dari kamar mandinya beda, ini beda, ini beda. Pasti membawa vibes yang berbeda juga dong. Oke. Baik. Sementara kita balik lagi menuju ke Land of Dawn Kadita. Ada juga Granger yang fokus untuk melakukan farmingan Howie di bagian atas sana. Pendragon langsung keras saja ke bagian depan, sementara di bagian tengah Kadita dan juga Pak Vito berjalan bersama-sama. Pak Vito-nya yang akan menjadi seorang romer. Ini dia pasifnya udah mulai aktif, digebuk lagi, udah ada satu aja. Oditi tadi lompat ke bagian depan tapi ternyata tertarik dengan adanya rotasi dan juga defense yang dikeluarkan. Joybit mundur harus mengeluarkan takernya. Yes, itu dia kalau kita lihat tadi pertarungan yang cukup sengit di area early-nya, tapi untung teman-teman dari EVOS Icon yang tipis banget masih bisa survive. Tapi selain reach yang harusnya tipis, tapi ternyata di area top lane Pendragon berhasil mengamankan 1 poin kill. First blood kembali diamankan oleh teman-teman EVOS Icon. Early advantage yang cukup baik. Di sini kalau kita lihat Granger-nya juga belum mau muncul ke area team fight, lebih milih untuk invasi dulu, farming dulu. Karena di sisi lain di area mid lane Zoibit memberikan damage yang cukup sakit ke arah air liur, tapi air liur masih bisa mundur ke belakang. Di sisi lain Dylan udah dipush sama temen-temen EVOS Icon pada 3 pemain. Itu dari sana tadi udah dikeluarin kayak gitu, untungnya enggak kena. Kalau sampai kena Pendragon bakal malfunction itu di dalam kabel-kabel ataupun di dalam baju bajanya. Turtle mulai ditembakin. Sementara Panzer udah memberikan sebuah poking damage ke bagian depan, dipanggil temennya Pewit, langsung datang deh temannya deh. Iya, dan kalau kita lihat Hans mencoba untuk mengamankan Turtle, tapi Versik Panzer udah mulai datang. Di sebelah Black Dragon From-nya datangnya dengan terlambat. Turtle yang pertama berhasil diamankan oleh teman-teman dari Geek Fam. Rupture mencoba untuk memberikan damage tapi harus mundur ke belakang, balik lagi ke arah mid lane-nya. Howie mencoba untuk clearing minion dulu, Panzernya udah mulai tipis sekali, dan ada rotation juga dari Zoibit memukul mundur teman-teman dari Geek Fam di area mid lane. Zoibitnya langsung ya Demerson pindah ke bagian depan dikit lagi tadi, padahal
Sementara itu udah ada Legendary langsung dilemparin ke bagian pantungnya. Zoidberg masih bisa kabur dari tempat tersebut. Tapi sekarang mulai dikejar, injektor dilemparkan cukup bernafsu Zoidberg dan menimbulkan efek yang tidak baik untuk dirinya. Karena hilang sia-sia tanpa adanya balasan yang bisa dilakukan oleh EVOS Icon. Iya, tadi agak sedikit offside juga untuk Luoi-nya sendiri. Dimana tadi udah jauh head yang ada di melakukan backup dan langsung aja hilang dari peredaran di sini. Kalau kita lihat Pendragon melakukan 1v1 bersama Howie. Dimana Pendragonnya udah sedikit makan damage-nya dari Howie dan harus mundur ke belakang. Di sisi lain Howie Gak peduli sebenarnya ada damage apa enggak, ntar juga regen lagi. Yes juga sih, benar-benar. Kekuatannya. Begitu-begitu aja udah itu biarin aja yang di atas itu ya 2029 itu kan baru kelar tuh ya. Tapi udah ada backupan dari Raptor di situ Pupulung dan udah ter-airbone juga Pendragon ini harus benar-benar survive mundur ke belakang karena agak cukup jauh dan masih bisa mundur. Walisar mau dikeluarkan tapi Pendragon masih bisa selamat, masih bisa recall di selain di area bottom. Udah ada perangan juga dari Rich Spencer. Persik lebih fokus ke area objektif, taruh di selain Rich-nya harus terpukul cukup sakit tapi masih bisa survive dan berlindung, masih bisa regen HP-nya. Iya, itu masih bisa selamat loh. Ya, Bisa coba masih bersama di dalam rumputan. Ada Zoidberg yang mencoba untuk nge-backup air liur. Kali ini seperti akan mengetahui di mana posisi semua di bagian belakang. Rupture pun harus mendapatkan gepokan dari bola, sudah sesak napas, paru-parunya terkena. Sementara itu untuk kali ini ada air liur yang menjadi bulan-bulanan, kabur lagi, nggak mau terlalu melawan karena nggak ada kesempatan untuk menang yang bisa ditimbulkan oleh air liur kecuali ada momen-momen montage yang bisa dia munculkan. Iya, di sini air liur itu bertugas cukup main juga, di mana kalau kita tahu Kadita memiliki pasif yang benar-benar meresahkan juga. Di sini kalau kita lihat Turtle yang kedua sudah mulai di poking tapi di reset lagi karena kalau kita lihat kedua tim coba untuk melakukan encounter di area Turtle tapi masih belum ada pergerakan yang signifikan juga. Nah, lebih fokus ke arah objektif turretnya. Oke, gepokannya udah mulai masuk, terkena ke arah Paquito ya. Paquito udah langsung hilang, satu turret langsung rubuh. Sementara 3 player masih ada di bagian depan. Rich masih menjaga aja. Kalian mau winning moment? Ya, winning moment dari Geek Fam adalah Rapture dan juga air liurnya. Yang dimana kalau misalkan mereka lagi ada team fight, mereka harus bisa menggunakan Rough Wave dan juga Knockout Strike dengan secara rapi. Tinggalkan saja yang menjadi eksekutornya. Oke, dan jadi kita lihat lagi ada peperangan dari kedua tim melakukan encounter di area river, tapi Geek Fam lebih milih untuk mundur ke belakang karena masih belum siap untuk melakukan team fight. Di sisi lain Hans juga lebih fokus ke arah farmingnya karena masih menit kelima lebih memilih untuk objektif karena taruh, tapi air liur harus ditumbangkan di area mid lane-nya. Teman-teman EVOS mencoba untuk objektif karena taruh, tapi sangat disayangkan sekali nggak ada minion yang backup mereka untuk melakukan hit ke arah turret. Itu Persik sakit banget loh damage-nya. Ini dari Howie juga udah mulai diras aja. Kita lihat untuk kali ini Pendragon bersama dengan satu ada Cycling Eagle. Lompat ke bagian depan tapi Howie masih ingin menari berdansa bersama. Sementara Panzer pun harus pulang. Yes, mid lane-nya juga udah benar-benar di-push dari kedua tim. Dan di sini kalau kita lihat nggak ada Tracer di selain Persik udah di-ejector karena turret harus bisa mundur. Ya ampun, tapi kalau kita lihat, banget. wow, critical damage yang dihasilkan oleh seorang Persik berhasil menghilangkan satu hero di area mid lane. Soji? Ini jelas banget tadi ya kenapa air liur bisa jadi air jigong tadi sama seorang Persik karena emang udah ada buff. Orange buff ya ditambah dengan critical udah perih banget cuy. Iya, bukan main tadi kalau kita lihat air liur dengan satu hit aja langsung hilang di area di selain Persik harus mundur ke belakang. Tapi kalau kita lihat posisinya benar-benar berani banget loh. Dia maju ada di depan dan tapi masih bisa bertahan dan gak terculik. Dan di selain Rich berhasil mempoking ke arah Turtle. Ke arah Turret di area bottom lane. Sedikit demi sedikit bisa diketawain kan. Begitu-begitu taunting nyerang psikis begitu tuh. Enchanted Talisman kali ini dimiliki oleh Pendragon. Yes. Udah nggak apa-apa, yang satu nari piring, yang satu nari selendang, nggak apa-apa. Yang berdua di atas Uranus sama Esmeralda biarin bebas dah berdua ya. Joget ya. Joget ya, tapi Rich sedikit lagi HP yang dia milikin tapi berhasil menyedot ke arah HP yang dimiliki oleh Dylan. Di bagian tengah dan Sonata dikeluarkan, sedikit lagi HP yang dimiliki oleh Pendragon tapi regen HP yang dimiliki juga akan sangat-sangat besar sekali. Rupture dan juga Kadita mundur ke bagian belakang, nggak mau melanjutkan bagaimana war yang udah tercipta di bagian belakang. Rhapsody-nya udah langsung dikeluarin juga, belum ada rondo yang untuk nge-push ke bagian depan karena ada skill pasif yang ditambahin juga untuk dari sisi damage ya.
Pendragon pun harus pergi lagi. Iya, tadi walaupun lebih sakit juga sih damage yang dihasilkan karena Pendragon, tapi Pendragon masih bisa survive. Lagi-lagi 1v1 bersama Howie, tapi kali ini Pendragon tidak sendirian di area bottom top lane-nya. Udah dibantu oleh Persik, benar-benar sakit banget critical damage-nya. Memukul mundur Howie dan membuka vision oleh Persik, di mana satu turret lagi berhasil dihilangkan di area top lane. Coba kayak begitu tadi 3 gebokan mungkin udah langsung diopname Esmeraldanya gitu. Oh, di reset lagi. Black Dragon Pro memukul mundur Hans yang mau mempoki ke arah Turtle. Rupture mencoba untuk melindungi Hans, tapi sayang sekali sangat terlambat. Diversion dikeluarkan. Rupture harus terstun. Di sisi lain Earlier harus melindungi dirinya dan gak mau mengambil resiko juga untuk ikut hilang dari Predator Line of Dawn. Iya, ini kick abis sih, dipukul abis-abisan karena Persiknya dari tadi juga mendapatkan space yang begitu nikmat. 3 poin kill, 3 poin assist udah dia dapatkan. Makanan purple buff, orange buff, jungle semuanya udah menjadi milik dia. Dari dari stack sendiri dia juga udah berhasil mengumpulkan sampai boleh berapi-api kayak begitu. Kita lihat satu gebokan di mana bola plastik ini udah diisi dengan batu kali, batu sungai, batu aki kena ke arah punggung orang. Retak sudah sakit banget tadi diversion dikeluarkan. Bener banget, di sini Persik-nya benar-benar kembali bersinar, shining, simmering splendid di game yang kedua. Di sini kalau kita lihat Hans-nya sudah mendapatkan rotation dan harus mundur ke belakang. Rich dan juga kawan-kawan berhasil menumbangkan satu lagi. Ini bertarung di arah mid lane. Buat teman-teman dari Geekfam harus men-set up kembali karena udah kembali diberikan pressure oleh teman-teman dari EVOS Icon, Pak Pulung. Iya. Nih top lane-nya juga wave minion mau masuk tapi masih dihalangin. Hansnya diberikan ke arah wave minionnya, terus cuman air liur. Terkena efek dari diversion dan juga rotation dan diberikan oleh Zoidberg. Kering langsung HP-nya, ditampol lagi punggungnya, ditarik bajunya, tapi Lord berhasil diambil. Sementara itu Zoidberg pun masih berhasil untuk menyelamatkan diri. Ya udah, coba lihat Pendragon udah biarin aja dah, bebas mau Uranus ya. Iya. Sok bebas mau ngapain, mau ngecat dinding, mau maju mundur cantik, tarik piring terserah dah ya. Udah bebas lah mau kayak gimana juga. Nih lama-lama Pendragon dikasih kaki nih Uranusan nih. Bebas dia mati. Kesel banget dari tadi ya. Gue bener stay di situ aja gitu loh, kayak menantang sekali Anda. Ya memang job desk-nya seperti itu kan. Kesel banget. Jadi bukan player aja yang kebawa emosi, tapi saya juga kebawa emosi, Pak. Maaf ya, Pak. Sensasinya wah bikin kita panang juga ya untuk Pendragon karena memang kuat sekali. Dan kini kalau kita lihat Lordnya udah masuk ke area top lane. Black Dragon From dikeluarkan oleh Rich mengarah ke arah air liur. Hans juga yang mencoba untuk memukul mundur Lordnya. Sakit sekali. Ansar mencoba. Mega Kill berhasil diamankan. Di sisi lain Persik-nya juga rupture. Falling Star Moon dikeluarkan oleh Howie. Tapi malah banget, Pak. harus hilang dari Lane of Dawn dan one strike boost dari teman-teman EVOS Icon. Dan ini dia kemenangan kembali berhasil diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Cuman lebih lama 2 menit dikit. Bahkan Maniac berhasil didapatkan oleh Persik. 2 kali permainan, 2 game dari EVOS Icon. Luar biasa bagus ya. Ini